Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari tentang syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Nah, kali ini Ibu akan mengulang materi tersebut dan akan menambahkan materi baru sedikit. Baik, simak baik-baik ya videonya anak-anak semuanya. Nah, di sini terdapat pengertian syarat wajib sholat fardu. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib? Syarat wajib adalah ketentuan-ketentuan bagi seorang yang apabila ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka kepadanya diwajibkan untuk mendirikan sholat. Nah, apabila semua ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan telah terpenuhi, maka dari itu orang tersebut wajib mendirikan sholat fardu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan syarat sah sholat fardu? Syarat sah adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum dan pada waktu melaksanakan sholat sampai dengan selesai. Nah, di sini syarat sah adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat fardu. Jadi, apabila kita sebelum melaksanakan sholat fardu, kita memenuhi sah syarat sholat fardu tidak. Apabila kita memenuhi, maka dari itu kita wajib mendirikan sholat fardu. Kemudian, rukun sholat fardu. Apa yang dimaksud dengan rukun sholat fardu? Rukun sholat adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan ketika melaksanakan sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah, ya anak-anak. Maka dari itu, semua gerakan-gerakan sholat yang ada dalam sholat fardu itu dimaksudkan adalah rukun sholat. Ya, semua gerakan-gerakan sholat fardu itu disebut rukun sholat. Kemudian di sini ada syarat wajib sholat fardu. Syarat wajib sholat fardu itu yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh atau sudah cukup umur, yang ketiga berakal sehat, dan yang terakhir yang keempat dalam keadaan sadar atau tidak sedang tidur. Kemudian syarat sah sholat fardu. Di sini terdapat 5 syarat sah sholat fardu. Yang pertama, badan harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, pakaian dan tempat sholat harus suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, menutup aurat. Jelas ya, harus menutup aurat. Yang keempat, yaitu menghadap kiblat, kecuali sholat dalam keadaan di dalam perjalanan. Nah, di dalam perjalanan di sini anak-anak semua boleh menghadap situasi yang telah terjadi. Seperti misalnya naik pesawat, boleh menghadap seperti pesawatnya tersebut kemana gitu, menghadapnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, sudah masuk waktu sholat dan mengetahui tibanya waktu sholat. Di sini terdapat rukun sholat fardu, yaitu ada 13 poin. Yang pertama yaitu niat. Niat di sini adalah di dalam hati. Ya, kemudian yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima,
ruku dengan tumaninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumaninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumaninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud atau disebut juga duduk iftirash. Ya, di sini maksudnya duduk ya dengan tumaninah. Kemudian setelahnya duduk akhir atau duduk tawaruk. Kemudian membaca tasyahud akhir. Setelahnya membaca sholawat Nabi. Nah, kemudian salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Menoleh ke kanan ini salam adalah hukumnya wajib, sedangkan ke kiri hukumnya sunnah. Dan yang paling terakhir yaitu tertib, dilakukan secara berurutan. Seperti itu ya anak-anak. Ini adalah rukun sholat fardu. Nah, di sini catatannya, seluruh bacaan dalam sholat harus dipahami artinya dalam hati. Jadi, bacaan sholat harus dipahami artinya ya dalam hati. Kemudian, yang dimaksud dengan tumaninah berarti dalam melafazkan bacaan dan melaksanakan gerakan sholat hendaknya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, serta memahami ucapan dan memahami makna dari gerakan sholat tersebut. Nah, yang dimaksud dengan tumaninah itu adalah dilakukan secara tenang, ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Karena sholat itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus melakukannya dengan tenang. Nah, di sini ada latihan anak-anak semua mengisi kolom-kolom ini ya dengan apa yang telah Ibu terangkan tadi, yaitu mengisi syarat wajib sholat, mengisi syarat syah sholat, dan rukun sholat. Boleh dikerjakan di buku 01, lalu nanti kalau sudah selesai boleh kirimkan ke Ibu di grup atau di chat secara personal ke Ibu. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dicukupkan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.